Coba bayangkan, kita kembali ke tahun 2003. Semua orang di jalan sibuk menunduk bukan karena smartphone, tapi karena Nokia. Di tangan mereka ada benda kecil yang bunyinya khas, baterainya awet, dan katanya bisa tahan banting sampai dilempar ke tembok. Nokia bukan sekedar merek, dia adalah bagian dari hidup, simbol kekuatan, simbol masa muda, simbol teknologi. Tapi hari ini, nama itu nyaris tak terdengar. Pernah jadi raja dunia, kini bahkan disebut pun jarang. Pertanyaannya, bagaimana bisa sebuah raksasa teknologi menghilang begitu saja? Apakah Nokia hanya lengah saat? Atau ini adalah kisah tragis tentang kesombongan, keputusan salah, dan perubahan zaman yang kejam? Duduk yang nyaman, karena ini bukan sekedar cerita tentang ponsel. Ini adalah pelajaran bisnis dan sejarah kejatuhan yang tak terlupakan. Nama Nokia diambil dari sebuah kota kecil di Finlandia di tepi sungai Nokianvirta. Tahun 1865, Fredrik Idestam mendirikan pabrik pulp dan kertas. Siapa sangka, pabrik kertas ini suatu hari menjadi ikon teknologi global. Di awal abad 20, Nokia berkembang ke kabel listrik, elektronik, dan militer. Baru pada akhir 1960-an, mereka mulai masuk ke bidang komunikasi. Tahun 1890-an dan 1990-an, Nokia bertransformasi dari perusahaan industri menjadi raksasa telekomunikasi. Antara tahun 1998 hingga 2007, Nokia memimpin pasar global ponsel. Mereka menguasai lebih dari 40% pasar dunia. HP-nya kuat, tahan lama, dan sangat user-friendly. Inovasi seperti ringtone, game snack, inframerah, dan desain ikonik semuanya datang dari Nokia. Nokia N95 itu adalah smartphone sejati sebelum iPhone. Bahkan, Nokia sudah menciptakan ponsel layar sentuh dan kamera di masa ketika itu belum umum. Mereka bukan cuma mengikuti tren, mereka yang menciptakannya. Tahun 2007, Steve Jobs berdiri di atas panggung dan memperkenalkan dunia pada iPhone. Dunia berubah, tapi Nokia menganggap iPhone hanya tren sesaat. Mereka terlalu percaya diri dengan Symbian sistem operasi buatan sendiri. Padahal, banyak karyawan di dalam Nokia sendiri sudah sadar, Symbian terlalu kompleks, susah dikembangkan, dan tidak cocok untuk masa depan berbasis aplikasi. Namun, suara mereka tenggelam di balik ego dan birokrasi. Di saat Apple melesat dan Android tumbuh pesat, Nokia masih menunda keputusan. Mereka menolak Android karena takut kehilangan kontrol merek. Lalu datang keputusan mengejutkan. Tahun 2011, Nokia menggandeng Microsoft. Sistem operasi Symbian ditinggalkan, diganti dengan Windows Phone. Windows Phone memang indah secara tampilan, tapi miskin aplikasi. Banyak fitur dasar yang hilang, dan parahnya, ekosistemnya tidak disukai developer. Kesalahan Nokia tak cuma soal teknologi, tapi juga soal budaya perusahaan. Banyak mantan karyawan mengaku Nokia terlalu birokratis. Ide-ide inovatif sering ditolak. Eksekutif takut mengambil resiko. Manajer sibuk menjaga posisi, bukan ciptakan terobosan. Saat dunia berubah cepat, mereka sibuk berdiskusi. Dan satu hal yang menyedihkan, karyawan tahu apa yang salah, tapi tak ada yang mau mendengar. Tahun 2014, Nokia menyerah. Mereka menjual bisnis ponsel ke Microsoft senilai 7,2 miliar US dollar. Microsoft mencoba bangkit dengan seri Lumia, tapi tetap gagal. Tahun 2016, Microsoft pun menutup divisi mobilnya, dan dengan itu, Nokia benar-benar lenyap dari dunia smartphone. Sang raja telah turun tahta. Tapi, apakah Nokia sudah benar-benar mati? Jawabannya belum. Sekarang merek Nokia dipegang oleh HMD Global, startup Finlandia. Mereka memproduksi HP Android dengan sentuhan khas Nokia, awet dan simpel. Tapi di tengah dominasi Apple, Samsung,
Dan brand Tiongkok seperti Xiaomi dan Oppo, Nokia kini hanyalah pemain kecil. Yang banyak orang tak tahu, Nokia masih aktif di industri teknologi. Mereka adalah pemain penting di bidang jaringan 5G, infrastruktur telekomunikasi, dan riset AI. Mereka bukan lagi merek customer utama, tapi tetap penting di balik layar industri teknologi global. Apakah mereka bisa kembali ke puncak? Itu masih tanda tanya besar. Kisah Nokia bukan sekedar cerita jatuhnya perusahaan, tapi cerminan dunia nyata tentang pentingnya adaptasi, tentang kecepatan mengambil keputusan, dan tentang keberanian mengakui bahwa zaman telah berubah. Nokia adalah contoh nyata bahwa besar saja tak cukup. Yang bertahan adalah yang cepat belajar dan berani berubah. Hari ini kita mungkin tak lagi memegang Nokia, tapi kita tetap mengingatnya. Sebuah merek yang dulu menyatukan dunia, mewakili era sederhana yang tak akan kembali. Terima kasih Nokia untuk semua kenangan dan semua pelajaran.